Halo anak-anak siap belajar, bagaimana kabarnya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Contohnya, aktivitas mendorong mobil. Contoh yang lain, aktivitas membuat gerabah dari tanah liat. Nah, macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Yang pertama, gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya, menggunting kertas, melipat kertas, berolahraga, dan masih banyak yang lainnya. Gaya otot banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat gaya otot adalah memindahkan benda, contohnya mendorong meja. Manfaat berikutnya, mengubah bentuk benda, mengubah arah benda, menggerakkan benda, mengubah kecepatan benda, dan masih banyak yang lainnya. Itu adalah beberapa contoh manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik bermuatan positif dan bermuatan negatif. Muatan positif disebut proton, muatan negatif disebut elektron. Listrik ada dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir. Artinya, gaya tarik-menarik kedua benda bersifat sementara. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya pada aktivitas penggaris plastik yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan ke potongan kertas. Potongan kertas akan tertarik ke penggaris plastik. Mengapa bisa demikian? Perhatikan ya. Nah, ketika penggaris digosokkan ke rambut, maaf, Ipin tidak punya rambut, kita ganti Mail. Ketika penggaris kita gesekkan atau kita gosokkan ke rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke penggaris, sehingga penggaris kelebihan elektron, sehingga penggaris bermuatan negatif. Nah, sisi kertas yang bermuatan positif akan tertarik ke penggaris. Sisi kertas yang bermuatan negatif akan menjauhi penggaris, sehingga potongan kertas tadi itu akan tertarik ke penggaris dan bersifat sementara. Nah, contohnya seperti ini. Penggaris digosokkan ke rambut, kemudian kertas tertarik. Untuk proton itu akan tertarik ya, atau untuk muatan positif kertas akan tertarik ke penggaris. Itu adalah contoh listrik statis. Nah, bila bermuatan sama, maka akan melak-melak. Jika muatannya berbeda, maka akan tarik menarik. Itu adalah sifat dari listrik statis. Contoh dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan pada petir. Ya, mengapa bisa terjadi petir? Karena ada lompatan muatan negatif dari awan bertemu dengan muatan positif dari bumi, sehingga ada petir dan bersifat sementara. Nah, sekarang untuk listrik yang kedua ada namanya listrik dinamis.
Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir. Nah, contohnya ketika kalian menyalakan lampu, ketika kalian menekan saklar, saklar akan menghubungkan arus dari baterai atau dari sumber listrik ke lampu, ya. Jadi ketika kalian menghubungkan saklar atau menekan saklar, maka arus dari sumber listrik akan mengalir ke lampu sehingga lampu menyala. Nah, contoh pemanfaatan gaya listrik ada lampu, televisi, radio, lemari pendingin, rice cooker, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada lampu itu ada perubahan energi, yaitu dari listrik ke cahaya. Televisi, perubahan energinya dari listrik menjadi cahaya dan bunyi. Radio dari listrik menjadi energi bunyi. Lemari pendingin, perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Rice cooker dari energi listrik menjadi energi panas. Itu adalah contoh pemanfaatan gaya listrik. Yang ketiga adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan bila dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Interaksi menurut KBBI adalah hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hubungan. Berarti gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan bila dua magnet saling mempengaruhi, saling berhubungan. Pada magnet, ujung magnet disebut kutub. Kutub pada magnet ada kutub selatan dan kutub utara. Kutub selatan disimbolkan dengan huruf S. Kutub utara disimbolkan dengan huruf U. Pada beberapa magnet ada simbol N dan S. N untuk kutub utara, S untuk kutub selatan. Nah, sifat-sifat magnet, kutub senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Kutub tidak senama bila didekatkan akan tarik-menarik. Itu adalah sifat dari magnet. Contoh pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Gaya yang keempat adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Hal ini menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi tertarik menuju bumi. Contohnya, buah jatuh ke tanah, air terjun, bola yang ditendang ke atas akan kembali ke tanah. Itu adalah contoh gaya gravitasi. Nah, bila tidak ada gaya gravitasi, benda akan melayang. Contohnya ketika di luar angkasa, ya, itu benda akan melayang karena tidak ada gaya gravitasi. Manfaat gaya gravitasi adalah manusia dapat berjalan dan beraktivitas, menahan benda agar tetap tertahan di bumi. Kemudian air laut tidak tumpah dan mengisi bagian terdalam permukaan bumi, membuat segala benda memiliki berat. Gaya gravitasi juga bisa dimanfaatkan sebagai hiburan dan olahraga. Contohnya loncat indah, terjun payung, dan lain sebagainya. Gaya yang kelima adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dua benda yang bersentuhan. Contohnya ketika kita mendorong benda. Gaya gesek berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, gaya geseknya semakin besar. Akibatnya, gerakan benda terhambat. Ketika kita mendorong benda,
Di mana permukaannya kasar, maka benda akan susah bergerak karena gaya geseknya itu besar. Sedangkan semakin licin permukaan benda, gaya geseknya semakin kecil. Akibatnya benda mudah bergerak. Nah, itu adalah gaya gesek, gaya yang dipengaruhi oleh permukaan benda yang bersentuhan. Nah, perhatikan tabel berikut. Permukaan yang licin akan menyebabkan gaya gesek menjadi kecil. Nah, bagaimana dengan geraknya? Maka gerak benda tersebut mudah bergerak. Contohnya, kursi beroda. Fungsinya mudah digerakkan. Apabila permukaannya kasar, maka gaya geseknya juga semakin besar, sehingga gerakannya menjadi terhambat. Contoh bendanya ada pada alur sepatu, alur pada alas sepatu. Nah, fungsinya agar tidak licin atau terpeleset. Itu adalah contoh pemanfaatan gaya gesek. Contoh yang lain bisa kita temui pada rantai sepeda ketika diberi pelumas agar memperkecil gaya gesek, ya. Contoh yang lain adalah permukaan ban dibuat beralur supaya kendaraan tidak tergelincir saat direm. Itu adalah contoh dari pemanfaatan gaya gesek. Oke, kesimpulannya adalah gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Macam-macam gaya, ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, sekian perjumpaan kita tentang gaya. Bila ada kurangnya, Pak, saya mohon maaf. Terima kasih. Tetap semangat dan selalu siap belajar.